Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 67 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Terkait dengan ayat 67 dari surat Al-Maidah yang telah kita baca tadi, di sini Allah Ta'ala berfirman dan mengajak bicara hamba dan rasulnya Muhammad SAW dengan mengatasnamakan risalah dan memerintahkannya agar menyampaikan seluruh apa yang Allah mengutusnya dengannya. Dan Nabi SAW telah melaksanakannya dan menjalankannya dengan sempurna. Terkait dengan ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, siapapun orangnya yang telah memberitahukan kepada kamu bahwa Muhammad telah menyembunyikan sesuatu dari yang telah Allah turunkan kepadanya, maka dia telah berdusta. Dan dalam ayat 67 surat Al-Maidah yang kita bacakan di atas tadi, terdapat kalimat, wahai Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Begitulah dia meriwayatkannya di sini dengan ringkas. Dan dia telah meriwayatkannya di dalam beberapa tempat dari sahihnya secara panjang. Begitu juga hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Nasa'i di dalam As-Sihahin dari Aisyah. Bahwasanya dia telah berkata, artinya andai kata Muhammad Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu dari kepada kalian, pasti beliau akan menyembunyikan ayat ini. Yaitu ayat 37 surat Al-Ahzab. Yang artinya, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Harun bin Antarah dari ayahnya. Dia berkata, aku sedang berada di sisi Ibnu Abbas. Tiba-tiba seseorang lelaki mendatanginya sembari berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang datang kepada kami, lalu mereka mengabarkan bahwa kamu memiliki sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menampakkannya kepada manusia. Maka ia menjawab, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 67 surat Al-Maidah yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Demi Allah, Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan warisan satu warna hitam pada warna putih. Hadis ini sanadnya baik. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Ibnu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Sawai berkata, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau memiliki sesuatu dari wahyu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Maka Ali Abi Thalib menjawab, tidak. Dan demi zat yang telah membelah benih dan telah menciptakan makhluk hidup, melainkan satu pemahaman yang telah Allah berikan kepada seseorang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Aku berkata, apa yang ada di dalam lembaran ini? Yang menjawab, tentang akal.
dan pembebasan tawanan dengan uang tebusan. Dan orang muslim yang telah membunuh orang kafir tidak dikisos. Al-Bukhari berkata, Az-Zuhri berkata, perintah berasal dari Allah dan kewajiban Rasul menyampaikan dan kewajiban kita menerima. Terkait dengan hal ini, umat Islam telah mempersaksikan bahwa beliau, yaitu Nabi SAW, sudah menyampaikan risalah dan menunaikan amanat. Dan beliau telah menanyai mereka pada perkara ini, pada sekumpulan orang-orang yang berjumlah paling besar di dalam khutbahnya di waktu Haji Wada. Dan di sana dihadiri oleh para sahabat yang berjumlah sekitar 4.000 orang. Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada khutbahnya pada saat itu, "Wahai manusia, tentulah kalian bertanya-tanya tentang diriku. Lalu apa yang kalian katakan?" Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan kewajiban, dan memberi nasihat." Lalu beliau bersabda sambil mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang, "Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan?" Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada waktu Haji Wada, "Wahai manusia, hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari haram," yaitu hari raya Idul Adha. Nabi SAW bersabda, "Negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Negeri haram," yaitu Mekah. Beliau bersabda, "Bulan apakah ini?" Mereka menjawab, "Bulan haram," yaitu Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya harta, darah, dan kehormatan diri kalian adalah suci atas kalian seperti kesucian hari ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini." Lalu beliau mengulangnya berkali-kali, kemudian mengangkat jari telunjuknya ke langit sembari bersabda, "Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan?" Berulang-ulang diucapkan. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu benar-benar permintaan kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla." Lalu beliau bersabda, "Hendaklah yang hadir mengabarkan kepada yang tidak hadir. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yang saling membunuh sebagian kalian dengan sebagian yang lain." Al-Bukhari telah meriwayatkannya seperti ini juga. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat di dalam ayat 67 surat Al-Maidah, yang artinya, "Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya." Maksud daripada ayat ini adalah jika tidak kamu menyampaikan kepada manusia, aku tidak akan mengutusmu dengan ini. Berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Ini adalah kalimat dari ayat 67. Yang artinya seandainya terjadi, niscaya beliau, Nabi SAW, telah mengetahui apa akibat dari meninggalkan pekerjaan itu. Juga dalam kalimat pada surat Al-Maidah ayat 67 ini, yang artinya, "Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia." Artinya adalah, sampaikanlah olehmu risalahku ini, dan aku akan selalu menjaga, menolong dan membantumu atas musuh-musuhmu, dan memenangkanmu atas mereka. Maka janganlah kamu takut dan bersedih. Tidak akan sekali-kali ada seorang pun dari mereka yang menyampaikan kejelekan kepadamu dan menyakitimu. Musuh-musuhmu dan kemenanganmu terhadap mereka. Dan janganlah kamu takut dan bersedih, karena tidak akan sekali-kali ada seorang pun dari mereka yang menyampaikan kejelekan kepadamu dan menyakitimu. Sebelum turun ayat ini,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dijaga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam tidak bisa tidur dan dia menuju ke sebelah beliau. Aisyah berkata, "Aku bertanya, perkara apa yang membuat engkau risau, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Andaikan saja malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku." Aisyah berkata, pada saat itu juga terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" Orang itu menjawab, "Aku, Sa'ad bin Malik." Kemudian beliau bersabda, "Apa yang mendorongmu datang ke sini?" Dia menjawab, "Aku datang untuk menjagamu, wahai Rasulullah." Aisyah mengatakan, lalu aku mendengar dengkuran Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada saat turun ayat ini, yaitu ayat 67 surat Al-Maidah, yang artinya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Maksudnya di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dijaga. Kemudian Aisyah berkata, lalu beliau melongokkan kepala dari lubang jendela sembari bersabda, "Wahai semua orang, menyingkirlah dari tempatku ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Sa'id dan Mansur, Ibnu Jarir dan Al-Hakim. At-Tirmizi juga berkata, hadis ini hasan gharib. Al-Hakim berkata, sanadnya sahih, tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dulur-dulur seiman, termasuk pemeliharaan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya adalah dengan menjaganya dari penduduk Makkah, bala tentaranya, orang-orang yang dengki kepadanya, dan para penentangnya, dan orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, ditambah dengan besarnya permusuhan, kebencian, dan menancapkan peperangan kepada beliau siang dan malam. Dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari sebab-sebab yang besar sesuai dengan takdirnya dan hikmah yang besar, pada permulaan risalah, Allah Ta'ala menjaganya melalui perantaraan pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang pada saat itu Abu Thalib adalah pemimpin yang besar, pemimpin besar yang disegani dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Allah ciptakan dalam hatinya kecintaan secara naluri kepada Rasulullah SAW, bukan kecintaan berdasarkan agama. Andai kata dia masuk Islam, niscaya akan berani orang-orang Quraisy dan para pembesarnya kepada dia. Tetapi karena antara dia dengan mereka terjadi kesamaan, maksud dia di sini adalah antara Abi Thalib dengan mereka kaum Quraisy terjadi kesamaan dalam kekafiran, sehingga mereka menghormati dan memuliakannya. Tatkala pamannya Abu Thalib meninggal, orang-orang musyrik memberikan gangguan yang banyak. Lalu Allah menundukkan kaum Ansor kepada beliau. Mereka membaiat beliau kepada Islam dan pindah menuju perkampungan mereka, yaitu Madinah. Ketika sudah berpindah ke sana, mereka menghalanginya, baik dari kaum berkulit merah atau yang berkulit hitam. Setiap kali seseorang dari kaum musyrikin dan ahli kitab berniat jelek, maka Allah menggagalkannya. Ketika kaum Yahudi hendak bermaksud buruk dengan mengirimkan sihir, maka Allah menjaga beliau dari mereka dan menurunkan 2 surat perlindungan kepada beliau sebagai penawar dari penyakit tersebut.
ketika kaum Yahudi memberikan racun pada paha kambing di Khaybar, Allah memberitahukan kepada beliau dan menjaga beliau darinya. Masih banyak kejadian yang jika diceritakan tentu akan memakan banyak waktu. Kisah Gharat bin Al-Harith yang juga masyhur dalam As-Sahih. Ibnu meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, jika kami menemani Rasulullah SAW pada waktu safar, kami membiarkan beliau pada pohon yang paling besar dan paling bisa untuk dijadikan. Lalu beliau singgah di bawahnya. Pada suatu hari beliau singgah istirahat di bawah pohon dan menggantungkan pedang padanya. Tiba-tiba seorang lelaki datang lalu mengambil pedang itu sambil berkata, wahai Muhammad, siapakah orang yang akan menolongmu dariku? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah yang akan menolongku dari kamu. Letakkanlah pedang itu. Lalu lelaki itu meletakkannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ini adalah kalimat dari ayat 67 surah Al-Maidah. Terkait dengan ayat ini, Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Jaddah, dia adalah Ibnu Khalid bin As-Sammah Al-Jasmi, berkata, aku mendengar Nabi SAW, beliau melihat kepada seorang lelaki gemuk. Lalu Nabi SAW mulai mengisyaratkan kepada perutnya dengan tangan beliau sembari bersabda, andai kata ini berada bukan pada tempat ini, niscaya itu lebih baik bagimu. Dia berkata, lalu dihadapkan kepada Nabi SAW seorang laki, lalu dikatakan, orang ini hendak membunuhmu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, tidak perlu takut. Andai kata kamu hendak melakukan yang demikian, tentu karena Allah tidak memberikan kekuasaan kepadamu untuk mencederaiku. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu dalam kalimat, sungguh Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini adalah kalimat dari ayat 67 surat Al-Ma'idah. Maksudnya artinya, sampaikanlah olehmu bahwa Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang hendak dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, bukanlah kewajiban Muhammad menjadikan mereka untuk mendapatkan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Demikian juga dengan surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang akan memperhitungkan amal mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.